Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Rizky Gunawan, mahasiswa Unsia, S1 Akuntansi PJJ. Untuk UAS Sistem Pengendalian Manajemen kali ini, saya akan menyampaikan analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan terhadap kasus korupsinya PT Telkom Group. Untuk pendahuluan, sistem pengendalian manajemen tersendiri yaitu suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan kinerja dan operasi mereka berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, serta memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai dan standar perusahaan. SPM ini meliputi pengukuran kinerja, analisis, dan pengendalian proses yang digunakan dalam organisasi. Analisis masalah. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini KPK menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di anak usaha PT Telkom atau PT Telkom Group. Nah, yang diberitakan oleh Harian Kompas pada tanggal 10 Januari 2025. Analisis masalah PT Telkom Group ini setelah dianalisis, yaitu adanya lemahnya sistem pengendalian manajemen yang merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal. Lalu kurangnya transparansi administrasi yang dimiliki oleh PT Telkom mengakibatkan adanya transaksi fiktif. Lalu audit internal yang seharusnya dilakukan secara periodik dan berkelanjutan dirasa tidak dilakukan sehingga menimbulkan adanya transaksi fiktif tersebut. Lalu tidak adanya pengukuran skor dalam pengendalian manajemen dengan balance scorecard BSC untuk kinerja pegawai. Personal dalam organisasi, motivasi pimpinan, keteladanan pimpinan, dan komitmen pimpinan sangat penting dalam pencegahan korupsi karena pimpinan merupakan poin pertama untuk dalam pengawasan eh, PT Telkom yang memiliki organisasi yang sangat besar, sehingga peran pimpinan berperan aktif dalam mengawasi pegawainya. Pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengawasan juga harus ditingkatkan, karena mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin karena kompetensi dari bidang pengawasannya juga eh, kurang memadai, lalu kurangnya pembangunan budaya organisasi. Dalam suatu organisasi, pembangunan budaya organisasi itu juga penting dalam pencegahan adanya penyimpangan-penyimpangan. Insentif dalam organisasi. Menurut teori Kaplan dan Atkinson, perusahaan menggunakan penghargaan, reward, intrinsik, dan ekstrinsik untuk memotivasi para karyawannya. Penggunaan insentif dalam organisasi seharusnya itu dirancang untuk mendorong kinerja yang positif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Namun, dengan adanya kasus ini, insentif yang ada kemungkinan tidak efektif atau bahkan penyalahgunaan insentif yang menyebabkan individu berusaha memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi ingin menambah kekayaannya. Pengendalian keuangan dalam organisasi salah satu penyebab utama masalah ini karena pengawasan keuangan yang kurang dalam PT Telkom Group seharusnya memiliki sistem pengendalian internal
yang lebih solid dan efektif. Sistem pencatatan dan pelaporannya juga akurat. Pengendalian keuangan yang buruk dapat menyebabkan tidak tercatatnya pengeluaran yang tidak sah atau bahkan penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai. Pada kasus korupsi kali ini, pengadaan barang dan jasa PT Telkom yang secara fiktif hingga KPK menyebutkan kerugian hingga 100 miliar. Bahkan menurut penyidik nilainya akan terus bertambah. Kesimpulan, kasus korupsi pada PT Telkom Group ini memberikan gambaran yang sangat jelas, terutama bagaimana masalah dalam organisasi, personal, insentif, dan pengendalian keuangan yang dapat saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya tindakan korupsi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki setiap aspek dengan tujuan menciptakan organisasi yang sehat dan transparan. Dengan memperbaiki sistem organisasi, memperkuat pengawasan, serta insentif dan pengendalian keuangan dengan lebih efektif, dapat mengurangi potensi adanya korupsi dan menciptakan budaya perusahaan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.